Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini aku mau nerusin lagi cerita aku mengenai operasi varikokel. Karena banyak banget yang komen di kolom komentar itu minta buatin video lagi cerita setelah aku ngejalanin 3 bulan operasi varikokel gitu. Tapi karena aku belum sempet dan akhirnya alhamdulillah sempetnya baru sekarang. Jadi aku langsung buat aja. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Jadi setelah 3 bulan aku operasi varikokel, itu kondisi aku udah sangat membaik, udah bisa beraktivitas seperti semula lagi gitu. Ya walaupun memang aku itu nggak memaksakan diri seperti sebelumnya, karena ya menjaga aja supaya varikokel yang aku alamin di sebelah kiri ini nggak terulang lagi di sebelah kanan gitu. Jadi aku agak batasin kayak aktivitas ngangkat beban, aktivitas terlalu lama duduk, itu aku agak batasin gitu. Kemudian untuk bekas jahitannya gimana bang? Setelah 3 bulan itu bekas jahitan aku itu udah kering ya, udah bagus. Tapi memang kalau misalnya kita pegang atau kita tekan gitu, ketekan itu memang suka ngilu gitu, suka ngilu bekas jahitannya. Tapi nggak apa-apa, selama nggak terbuka ya itu aman kok gitu. Sama kalau misalnya kita kecapean itu juga suka ngilu gitu, tapi ya jarang sih gitu. Makanya itulah kenapa alasan aku untuk nggak terlalu memaksakan diri kayak sebelumnya gitu. Kayak ngangkat barbel atau olahraga itu aku nggak terlalu porsir kayak sebelumnya gitu, karena menjaga itu ya. Kemudian untuk testisnya gimana bang, masih turun atau enggak? Ini sebenarnya udah aku jelasin di video-video sebelumnya, kalian bisa tonton. Tapi di sini aku jelasin lagi. Jadi testis aku setelah operasi itu 3 bulan itu ya memang masih turun gitu, karena yang aku jalanin itu operasinya adalah pemotongan gitu. Aku juga lupa namanya tuh apa operasinya. Ya pokoknya uratnya itu adalah dipotong gitu, bukan dihilangkan gitu. Jadi beda ya, dipotong dan dihilangkan. Jadi uratnya itu cuma dipotong, yang dimana secara logika pasti masih tersisa gitu di dalamnya, di dalam testisnya. Nah, karena memang masih tersisa, jadi masih turun testisnya begitu. Jadi buat yang nanya testisnya masih turun atau enggak, jawabannya adalah masih turun. Nah, apakah itu berbahaya atau enggak buat kita? Jawabannya adalah enggak gitu. Kecuali memang ada gejala lain seperti ada cairan di dalam testisnya gitu. Kalau misalnya ada cairan di dalam testisnya itu namanya hidrokel. Nah, itu beda lagi gitu. Itu mungkin adalah salah satu akibat ketika kita gagal dalam menjalankan operasi varikokel. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, dan yang paling banyak menurut yang aku baca itu adalah berhasil. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau kalian gagal. Kemudian banyak juga yang nanya, apakah setelah operasi varikokel itu masih ada kemungkinan untuk mandul? Dan mandul itu disebabkan karena testisnya masih turun. Nah, takutnya setelah operasi varikokel itu memang masih ada kemungkinan untuk mandul gitu. Sebenarnya kan faktor dari kemandulan tuh banyak banget ya teman-teman. Mulai dari faktor genetika sampai ya faktor dari habit, kebiasaan makan junk food atau semacamnya juga bisa jadi faktor kemandulan gitu. Ya memang salah satunya adalah varikokel. Tapi setelah kita operasi varikokel, mungkin teman-teman yang sedang mengidap varikokel ya, itu teman-teman bisa lihat cairan spermanya gitu. Kalau kalian ya nggak sengaja mimpi basah terus kalian pegang cairannya gimana tuh? Nah, mungkin cairannya itu sama seperti aku dulu, itu agak cair ya, kayak nggak terlalu kental gitulah, kayak kualitasnya buruk gitulah, nggak terlalu putih, nggak terlalu kental gitu. Nah, tapi setelah aku operasi varikokel, cairan itu berubah gitu, jadi kental dan putih tuh. Jadi artinya setelah operasi varikokel itu kemungkinan untuk mandulnya juga ya
kurang gitu. Ya walaupun gak menutup kemungkinan masih ada ya, karena kan faktor mandul itu bukan dari varikokel aja, tapi banyak faktornya gitu. Tapi yang dari faktor varikokel ini ya memang berkurang, karena yang membuat mandul itu dari varikokel adalah kualitas spermanya yang menurun gitu. Tapi setelah kita melakukan operasi, maka kualitas spermanya juga akan membaik gitu, akan kembali ke semula dan lebih bagus gitu. Jadi buat yang nanya seperti itu sudah terjawab. Jadi kalau kita operasi varikokel, maka kualitas spermanya juga akan membaik dan mengurangi persentase untuk mandul dari varikokel ini begitu. Kemudian untuk teman-teman yang masih takut, yang masih bimbang mau operasi atau enggak, kalau menurut aku ya operasi aja, karena nggak ada salahnya gitu untuk operasi. Jangan takut resikonya, karena selama kita sehat, karena ini kan termasuk operasi kecil ya, operasi kecil bukan operasi besar kayak hamil gitu. Jadi ya nggak ada yang perlu ditakutin sih gitu, selama kondisi tubuh kita juga baik dan ya sehat-sehat aja gitu, kuat, dan ada waktunya, ada uangnya, itu sih paling penting gitu. Jadi ya nggak perlu takut. Ya sekarang juga mikirnya nggak ada salahnya gitu buat operasi, karena dulu kan sempet takut operasinya gagal. Tapi ya setelah aku baca-baca, memang operasi varikokel itu kemungkinan untuk gagalnya sangat kecil gitu. Ya memang tergantung dari rumah sakitnya lagi sih, tapi ya setelah aku baca seperti itu gitu. Oh ya, buat yang nanya berapa biaya pas operasi, itu aku benar-benar gratis biayanya, karena aku pakai BPJS. Tapi karena waktu itu aku lagi pandemi, jadi aku wajib untuk beli masker, itu mungkin sekitar 20 ribuan. Terus sama aku juga wajib untuk beli alas ketika kita operasi, itu ada namanya kain apa gitu, pokoknya itu wajib. Ya itu juga gak mahal-mahal banget lah gitu. Ya mungkin total itu sekitar 80 kan. Tapi ya karena waktu itu aku beli alasnya itu 2, dan sedangkan yang kepake itu alasnya cuma 1, jadi agak rugi sih sebenarnya gitu. Ya mungkin 60 ribu lah gitu. Ya pokoknya pesan buat teman-teman yang pengen operasi varikokel, ya jangan takut, jalanin aja. Pokoknya kalau udah siap uang, siap waktu, siap mental, siap kesehatan juga, ya udah, insya Allah lancar lah operasinya gitu. Dan buat teman-teman yang udah jalanin operasi, ya semoga cepat membaik keadaannya, cepat bisa beraktivitas seperti semula lagi gitu. Ya mungkin itu aja sih. Dan mungkin kedepannya juga silakan tanya-tanya lagi aja di kolom komentar, karena aku mungkin udah gak ngebahas varikokel lagi ya, karena udah clear banget nih masalahnya gitu. Oke, sekian dulu teman-teman video dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mempertimbangkan operasi varikokel atau enggak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.